Ya, selamat pagi semuanya. Kita akan membahas salah satu materi kelas 9 dalam pelajaran PPKN. Materi PPKN kelas 9 yang akan kita bahas yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini biasanya kalau di pelajaran ada di bab 3. Kita akan mulai. Apa sih yang akan kita pelajari dalam bab Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, yang mau dibahas adalah di sini kita akan mencoba memahami berbagai prinsip dan dinamika kedaulatan sesuai dengan UUD 1945. Nah, pertama sebelum kita mulai kita akan lihat apa sih artinya kedaulatan itu. Nah, apa itu kedaulatan? Kalau kita lihat dari akar katanya, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu kata daulah. Oke, kalau dalam bahasa Inggris kita mengambil pengertian dari bahasa Inggris yaitu sovereignty. Kalau dalam bahasa Itali, sovranità. Semuanya artinya sama-sama kekuasaan yang tertinggi. Nah, karena kita ngomong konteksnya adalah tentang kedaulatan di sebuah negara, jadi kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di sebuah negara. Ya, jadi artinya kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sebuah negara. Nah, dan ada tambahan sedikit di mana kedaulatan ini artinya atau kekuasaan ini artinya bisa dicapai dengan segala cara. Itu menurut peneliti sosiologi terkenal dari Indonesia, yaitu Miriam Budiarjo. Jadi kekuasaan itu boleh didapatkan dengan segala cara. Nah, kita akan lihat kedaulatan itu ada apa aja ya. Nah, kedaulatan itu nanti akan dibagi jadi dua, yaitu ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Nah, kedaulatan ke dalam itu adalah bagaimana negara itu berdaulat untuk mengurusi urusan dalam negerinya. Jadi untuk mengurusi urusan dalam negeri, misalnya tentang peraturan daerah, terus misalnya pemerintah menaikkan harga atau menurunkan harga yang ada di negaranya dia, nah itu dinamakan kedaulatan ke dalam. Nah, sementara kedaulatan keluar itu adalah bagaimana pemerintah suatu negara itu berhubungan dengan negara lain. Jadi hubungan antar negara. Nah, jadi kedaulatan keluar itu adalah bagaimana sebuah negara itu berhubungan dengan negara lain. Nah, tetap prinsipnya adalah dengan saling menghormati. Ya, nah terus kita akan lihat habis itu ada sifat-sifat kedaulatan. Ya, sifat-sifat kedaulatan itu ada 4. Pertama adalah asli. Nah, asli itu artinya dia tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Oke, lalu yang kedua permanen. Permanen itu artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Kalau negaranya udah nggak ada, ya udah kedaulatannya hilang. Terus berikutnya yang ketiga adalah tunggal. Nah, dia adalah kekuasaan satu-satunya. Jadi cuma dia yang memegang kekuasaan itu. Dan keempat, sifatnya adalah absolut. Kalau absolut artinya dia tidak bisa dibatasi oleh pihak yang lain. Ya. Jadi kedaulatan punya 4 sifat. Asli, permanen, tunggal, dan absolut. Nah, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu kita akan melihat teori kedaulatan. Jadi kedaulatan itu ada 5 macam teori. Pertama ada kedaulatan Tuhan, kedua kedaulatan raja, ketiga kedaulatan negara, keempat kedaulatan hukum, dan yang kelima kedaulatan rakyat. Oke, kedaulatan Tuhan itu adalah bentuk kedaulatan yang paling primitif, yang paling sederhana. Di mana si raja itu dia mengaku sebagai keturunan dewa. Ya, karena zaman dulu kan masih zaman percaya dengan dewa-dewa ya, dan belum ilmiah, jadi si raja itu melegitimasi
dia menyatakan kekuasaannya dengan bilang kalau dia itu keturunan dewa. Hal itu kita bisa lihat di seluruh dunia. Contohnya di Mesir kuno itu Fir'aun itu merupakan keturunan dari dewa tertinggi yaitu dewa Amon-Ra di Mesir sana. Terus ada lagi di Jawa itu banyak raja-raja yang mengaku mereka adalah keturunan Wisnu, keturunan Dewa Brahma, dan keturunan Dewa Siwa. Nah, teori ini diungkapkan atau dinyatakan oleh ilmuwan yang bernama Agustinus dan Thomas Aquinas. Nah, setelah selesai kedaulatan raja, kan selesai sih, tapi kedaulatan ini akhirnya berevolusi lagi menjadi kedaulatan raja. Nah, di mana kalau sebelumnya raja itu bilangnya dia adalah keturunan Tuhan. Nah, di kedaulatan raja, si raja ini mengaku bahwa dia adalah penjelmaan kehendak Tuhan. Jadi apa yang dikatakan sama si raja ini, itu adalah kata-kata Tuhan. Dia berbicara mewakili Tuhan. Nah, jadi intinya sama aja dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ngomong kedaulatannya itu dia ngakunya dia adalah keturunan Tuhan. Kalau di sini dia ngaku sebagai suara Tuhan, kehendak Tuhan yang ada di dunia itu terwujud lewat dia. Jadi apa yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang sifatnya harus dilakukan. Contoh di luar negeri, kita kenal ada Louis ke-14, dia menyatakan "L'état c'est moi", negara adalah saya. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Niccolo Machiavelli lewat bukunya yang berjudul Il Principe. Nah, lalu kekuasaan berganti lagi, kedaulatan berganti lagi. Kali ini ada yang dinamakan dengan kedaulatan negara. Nah, kalau zaman raja-raja sebelumnya kan akhirnya habis karena ya masyarakat tidak percaya lagi dengan kerajaan dan akhirnya mereka membentuk bentuk pemerintahan yang baru yaitu republik, di mana tidak harus keturunan raja dia bisa memegang kekuasaan. Nah, kedaulatan yang berikutnya kita namakan kedaulatan negara. Nah, ini sebenarnya intinya masih sama sih, tapi di sini kekuasaannya tidak dipegang oleh raja, tapi di sini dipegang oleh negara. Di mana negara itu nanti akan dipegang oleh satu orang atau dipegang oleh sekelompok orang. Nah, di sini intinya sama, di mana sekelompok orang ini atau orang ini dia itu memegang kekuasaan yang tidak terbatas atas nama negara. Nah, jadi dia itu tidak mengikuti hukum yang berlaku, tapi berdasarkan ya sekelompok orang itu yang mengatasnamakan negara. Contoh yang paling jelas kita lihat di sini, ini udah ada gambarnya, yaitu Jerman pada masa Hitler, di mana Jerman waktu itu dikenal sebagai negara yang sangat totaliter terhadap penduduknya. Kemauan negaranya harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Teori ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Jelinek. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kedaulatan ada lagi tambahannya, yaitu bentuknya adalah hukum, dinamakan kedaulatan hukum. Ya, di mana kedaulatan hukum ini yang memegang kekuasaan tertinggi itu adalah hukum. Jadi pemerintah itu tunduk pada hukum. Contoh negara yang melakukan ini adalah Amerika Serikat, di mana Presiden Amerika saat itu Richard Nixon pernah diadili selama dia menjabat dan akhirnya dia harus turun dari jabatannya karena terbukti bersalah. Nah, di sini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan bahwa walaupun dia seorang presiden, tapi dia tetap tunduk pada hukum yang berlaku. Jadi kalau emang dia salah di pengadilan ya dia harus mundur gitu. Jadi keputusan tertinggi bukan di tangan seorang pemimpin negara, tapi di tangan hukum. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Krabe. Nah, dan terakhir kita akan lihat tentang kedaulatan rakyat. Nah, setelah sebelumnya kekuasaan itu dipegang oleh raja, oleh sekelompok orang, terus ada lagi oleh hukum, dan sekarang ada lagi yang dinamakan kedaulatan rakyat. Nah, kalau namanya kedaulatan rakyat, otomatis pemimpin tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat.
Nah, konsepnya ada dengan teori yang dinamakan social contract atau perjanjian. Jadi masyarakat memberikan kepercayaan kepada orang tertentu. Lalu saat pemimpin yang dipilih itu dirasa tidak cukup baik, maka masyarakat berhak untuk menarik kembali suaranya dan memilih pemimpin yang baru. Nah, ini adalah kedaulatan yang paling umum dipakai oleh negara-negara di dunia. Salah satunya negara kita, yaitu Indonesia. Buktinya apa? Buktinya negara-negara yang menjalankan kedaulatan hukum ini itu menjalankan praktek yang dinamakan sebagai pemilu. Dan demonstrasi adalah kegiatan yang legal atau boleh. Kenapa? Karena itu adalah bentuk aspirasi dari masyarakat. Jadi masyarakat boleh mengeluarkan pendapatnya lewat demonstrasi. Nah, teori ini dikeluarkan oleh John Locke. Nah, John Locke ini adalah pencipta teori The Social Contract yang tadi kita sudah sebutkan, dan disempurnakan lagi oleh Montesquieu dengan teori trias politika. Nah, jadi dia membagi pemerintahan itu menjadi 3 bagian. Ada legislatif, eksekutif, dan ada yudikatif. Sehingga kekuasaan tidak dipegang oleh satu pihak saja. Oke, ya kurang lebih seperti itu untuk materi kita tentang kedaulatan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.